Halo, saya Rahman. Pada tugas 3 mata kuliah komputer berbasis desktop ini, saya diminta untuk membuat aplikasi pengelolaan menu restoran menggunakan pemrograman Java. Dalam tidak singkat ini, saya menjelaskan bagaimana implementasi yang saya buat untuk memenuhi semua persyaratan tugas, di mana ada yang haruskan membuat pembuatan kelas tercerat dan turunan, terus penerapan inheritance dan encapsulation, terus penanganan restriction, kasih input-output file secara antarmuka berbasis CRI, di mana untuk menambah item, menerima pesanan, mengatur total pesanan dengan diskon, dan menyimpan atau membuat file data. Yang pertama di sini saya telah membuat menu abstrak, menu item di file menu item.java, di mana diminta membuat sebuah kelas abstrak menu item dengan atribut yang pertama itu nama dengan tipe data string, harga dan tipe data double, terus kategori dengan tipe data string, serta metode abstrak dengan tampilkan menu. Nah, pada ini implementasinya, jadi menu item ini mendeklarasikan objek abstrak dan atribut nama, harga, diskon, dan kategori dibuat secara private. Untuk menerapkan encapsulation, disediakan getter dan setter secara publik untuk mengakses atribut dengan konsol. Terus untuk tampil menu ini ditensikan sebagai data abstrak sehingga semua subclass itu wajib untuk mengimplementasikannya. Nah, yang selanjutnya ada beberapa subclass yang saya buat. Yang pertama itu makanan, terus minuman, dan juga diskon. Nah, tugas itu meminta di suatu disediakan, yaitu meminta 3 kelas turunannya atau subclass. Yang pertama itu makanan ya. Makanan itu extend menu item dan menambahkan atribut jenis makanan dengan tipe data string, tampilkan menu, menampilkan nama, jenis, kategori, dan harganya. Terus untuk minuman, nomor itu extend menu item juga, mengextend ke menu item dan menambahkan jenis minuman berupa tipe data string dengan perilaku tampil itu mirip seperti subclass makanan. Yang selanjutnya adalah diskon. Nah, diskon ini extend ke menu item dan menambahkan atribut diskon. Atribut diskon dengan tipe data double yang akan menyimpan presentase, misalnya 10.0 itu untuk 10%. Lalu tampil menu yang ini tampil menu untuk menampilkan potongan promo, dan setiap kelas juga itu menyediakan metode file string ya. Dari setiap subclass itu yang tadi ada diskon makanan minum itu mempunyai metode itu file string itu untuk menserialisasi format teks biar konsisten. Selanjutnya adalah menu.java. Nah, ini tuh untuk memanajemen daftar menu, di mana di dalam tugas itu meminta kelas menu itu untuk menyimpan semua item menu itu dalam array list ini, serta mengimplementasikan yang pertama untuk add item, menu item, terus untuk add item itu untuk menambah item menu, terus list menu untuk menampilkan semua item, atau memanggilkan atau memanggil tampil menu untuk setiap itemnya gitu. Terus set to file dan let from file itu untuk menserialisasi atau deserialisasi dari file text. Nah, format yang digunakan yaitu satu baris per item dengan satu barisnya itu tipe name, terus price, kategori, dan ekstra itu diskon ya. Yang selanjutnya adalah load from file. Load from file itu untuk memparse
setiap baris. Membuat objek sesuai tipe apakah minuman. Nah, ini untuk proses load track filenya. Untuk membuat objeknya itu disesuaikan tipe atau makanan, minuman, dan diskon, dan akan menambahkannya ke array list. Nah, yang selanjutnya adalah menu pesanan. Di menu pesanan ini adalah selain untuk mengelola pesanan, tapi juga untuk memperhitungkan semua biaya. Nah, pesanan ini nih, item yang di dalamnya ada array list menu item. Yang untuk fitur utamanya itu menambah item, mengkalkulasi item. Ini untuk menambah item, terus ini calculate total untuk menghitung total semua item yang diskon, lalu mencari nilai diskon terbesar dari objek diskon yang telah dibuat di dalam pesanan. Terus diskon diterapkan sebagai persentase. Ini sebagai persentase terhadap sum total. Ini terus yang selanjutnya adalah prinsip. Ini prinsip. Nah, prinsip ini untuk menampilkan data item, subtotal, diskon terbaiknya, dan total akhir setelah diskon. Nah, pada tugas ini saya menulis skema diskon terbaik sebagai pendekatan yang mudah dimengerti. Ini sesuai soal yang menyatakan diharuskan untuk menerapkan diskon khusus pada menu seperti itu. Nah, selanjutnya konsep ketiga adalah encapsulation inheritance, di mana ini untuk memenuhi prinsip OOP atau object oriented programming, di mana encapsulation sendiri itu atribut di semua kelas itu dibuat private dan diakses lewat getter atau setter, sehingga kontrak akses itu lebih terjaga gitu. Nah, selanjutnya itu inheritance berupa makanan, minuman, diskon yang mewarisi menu item, sehingga menghindari duplikasi kode, misalnya atribut nama, harga, atau kategori gitu, dan memaksa harus mengimplementasikan tampil menu tuh. Nah, ini juga memudahkan jika kedepannya mau menambah lagi itu inheritance mau dibuat apa lagi. Nah, yang selanjutnya adalah penanganan exception atau pengecualian. Nah, dimana tugas ini tuh diminta untuk penggunaan pengecualian saat mengakses item yang tidak ada itu. Nah, implementasi ini itu mencakup pada saat pengguna memasukkan nomor item pesanan yang di luar range yang ditampilkan, pengguna akan menangkap indeks out of bounds exception-nya dan menampilkan sign error yang informatif itu, lalu meminta si user untuk melakukan penginputan ulang. Nah, pada operasi file from file itu di lemot ya dari sini di from file ia akan melemparkan file exception. Jika file tidak ditemukan, program menangani ini dengan memulai menu jadi kalau program itu memulai dengan menu kosong gitu dan menampilkan pemberitahuan kepada pengguna atau user. Nah, saat passing angka untuk harga dan diskon, ada pengecekan nomor pop-up exception sehingga baris tidak rusak dan program atau kodenya tetap berjalan seperti itu. Selanjutnya adalah CLI itu untuk menu item dan alur interaksinya. Di program ini menjadi peran utama. Nanti akan nge-looping dengan opsinya itu di menu utama ada menambahkan item baru berupa makanan, minuman, dan diskon. Jadi pengguna diminta untuk memasukkan tipenya, masukkan tipe, terus harga, diskon, terus kategori, dan atribut tambahan lainnya. Terus menampilkan menu restoran itu akan memanggil menu list menu, menampilkan list menu. Tuh. Nah, akan memanggil bagian kode ini, itu list menu. Terus menerima pesanan pelanggan dengan membuat objek pesanan, di mana menambah item berdasarkan nomor menu, lalu menampilkan dan menyimpan struk pesanannya. Selanjutnya adalah menghitung total biaya dengan mempertimbangkan diskon itu di pesanan.
terus ada di kalkulate total. Nah, di sini ini akan kalkulasi total dari pesanannya. Yang selanjutnya akan aplikasi kesalahan pelanggan yaitu di pesanan, terus print receipt. Akhirnya akan menampilkan struk pesanan dan menyimpan struk ini ke file txt dengan format receipt underscore eh, receipt underscore timestamp seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menyimpan atau memuat daftar menu ke atau dari file teks itu di menu txt txt ya yang ada di sini serta keluar dari program. Jadi alur dikenalkan oleh looping while running dan switch untuk opsi untuk mengunci penggunaan struktur perulangan atau keputusan. Nah, untuk lokasi simpan dan muat itu implementasi pada input output ada menu pada menu save to file. Nah, setiap item lewat to file string gitu ya, akan menulis setiap item itu menggunakan to file string. Nah, ini itu nanti akan menyimpannya ke file text. Nah, selanjutnya adalah load from file ini ya, load from file untuk menyimpan ya, load from file ini untuk membaca file gitu. Jadi memproses setiap baris dan menggunakan objek sesuai tipenya. Selanjutnya adalah pesanan save receipt. Itu untuk menyimpan setiap pesanan yang semua operasi file dibungkus dengan try and catch. Di sini ada yang tadi save receipt to file itu menggunakan try dan catch gitu untuk menangani input output exception dan memberi pesan yang jelas ini ke atau itu secara mungkin itu untuk penjelasannya. Di sini saya akan coba untuk menjalankan atau mendemonstrasikan programnya. Dan untuk pertama kali kali ini saya menggunakan VS Code. Jadi kita harus compile dulu filenya, yaitu gunakan Java compiler terus main.java. Nah, setelah tercompile kita coba jalankan Java main. Nah, di sini akan menampilkan yang pertama itu akan memuat daftar menunya yaitu yang berasal dari menu data item ini dan menampilkan pilihan menunya di mana itu yang tadi ya ada untuk menambahkan item ke menu, terus menampilkan menu restoran, menerima pelanggan, menampilkan dan menyimpan setiap pesanan, menyimpan menu ke file, terus muat menu dari file untuk menload file. Nah, di sini saya akan menambahkan menu. Nah, di sini untuk penggunaannya itu menggunakan array angka 1/7 yang tampil. Yang ke satu, nah ini tipenya telah masukkan sebagai apa? Bisa kita coba masukkan minuman itu pilih untuk gua. Namanya contoh wedang behe. Harganya 5.000. Yang kategorinya minuman. Jenis minumannya panas. Nah, kita coba yang setelah kita tambahkan, kita lihat apakah wedang jahe sudah muncul. Nah, di sini terdapat yang sebelum itu ada 5 ya. Ini tadi ada 5 menu. Nah, sekarang sudah ada sampai 6 aja sih. Sebelum itu di file mendeteksi itu ada 5. Sini setelah kita tambahkan, nah di sini mana kita 6. Yang pertama ada yang 6 tadi sudah kita tambahkan wedang jahe dengan stik jenis panas harganya 5.000 nih kategori minuman. Nah, kita coba menyimpan filenya menyimpan menu ke file. Nah, saya di sini pada menu item itu akan yang sebelumnya wedang jahe ini disimpan dalam array. Nah, ini bisa dimasukkan ke
menyimpan file ke menu.txt ini gitu. Nah, kita coba untuk memuat file. Oke, ini kalau nama itu sudah kita membuat menu baru gitu, jadi tinggal menambahkan di txt, nanti bisa langsung di load ke aplikasinya ini, ke CLI-nya, dan akan ditambahkan ke array list menu itemnya. Yang sekarang kita coba untuk menambah pesanan, yaitu kita kasih pangkat 3, kita cancel dulu, dan video itu keluar agar terima pesanan ya. Oh, saat ini kan filenya itu menu kosong, kita coba tampilkan dulu sekarang. Oh, menunya kosong, berarti harus memuat menu dari file dulu. Nah, nama filenya itu menu.txt. Mana sudah kita lihat tampilan. Nah, sudah ada item menunya. Kita coba melakukan dari mana bisa menjalankan ya. 3. Nah, pilih menu item. Pilih item dari menu menggunakan nomor atau 0 jika akan menyelesaikan itu. Coba pesan dulu makanan nasi goreng 1, terus nomor 2 selama 6 selesai. Nah, pesanannya sudah terbuat. Nah, apabila pesanan dan seterusnya sudah terbuat, ini akan membuat kayak receipt pada txt di sini. Ini seterusnya itu semua seperti memberikan. Oke, mungkin di sini kita akan coba untuk exception pilihannya. Misal di sini kan ada pilihannya itu kita harus memasukkan 1 sampai 7. Nah, kita coba memasukkan 8 atau angka 5. Di sini contoh nomor exceptionnya itu pilihannya tidak dikenal, itu lebih serta lebih kalau ada di luar yang bisa diinputkan di luar range yang ditampilkan, itu akan menampilkan pesanan, menampilkan pesan pilihan tidak dikenal di kodenya tetap berjalan, jadi tidak menampilkan error. Dan itu untuk penanganan input output exception ya. Mungkin itu saja dari yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi kesimpulannya itu implementasi semuanya itu memenuhi beberapa tugas. Yang pertama itu class abstract, terus turunan, inheritance, encapsulation, exception handling, terus command line interface atau CLI yang interaktif, contoh yang tadi di input output exception, terus ada perhitungan diskon, serta operasi file untuk menyimpan dan memuat menu dan seterusnya. Mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.